J99 Foundation, karena kami peduli. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala
لا
ثواب ذلك إذقا لهم من النار وفتاكا لهم من النار وحجابا لهم من النار سترا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والقائمين بحقوق سابقا ولاحقا أن الله يجعل مستقر الأزواج في الفردوس الأعلى مع النبي والصديق والشهداء والصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Semoga doa-doanya kita semua dan tentunya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut, saya mau menceritakan sosok dari membaca maulid. Maulid itu adalah Ustaz Samsul. Ustaz Samsul adalah pengurus takmir macam Mandul Kulineman yang biasa memang di sini. Ya, beliau Ustaz Mungkin kalau nggak salah masih muda dan masih
Kalitra, ya, maksudnya di Kalitra silakan bisa DM, bisa tanya-tanya tentang kegiatan lawan haji seperti apa. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Mas Jaka tadi. Berikutnya kami ini duduk apa? Berdiri langsung. Duduk aja. Oke, siap. Jadi informasi yang pertama, tadi sudah diberikan oleh teman-teman untuk memberitahu kepada teman-teman semua yang hadir, baik yang hadir di Masjid Raya Al-Mu'minah maupun yang hadir di streaming, yaitu adalah informasi nawar haji Bilkolam untuk kelas Ikhwan, yaitu setiap hari Jumat ba'da Isya. Setiap hari Jumat ba'da Isya ada di dua tempat, yaitu di Masjid Raya Al-Mu'minah yang di sini, yaitu dan juga ada di Basukumani. Itu sekarang pilih yang mana sesuai tempat tinggal yang paling dekat ya. Itu untuk yang Ikhwan yang lagi. Untuk yang keempat, informasi nawaran cipil kolam kelas keempat, yaitu telah dibuka pendaftaran kelas program praktis belajar membaca Al-Quran mulai dari awal atau untuk kelas pemula. Yang akan dibimbing oleh para asatidzah membaca Al-Quran dengan tartil ala pondok pesantren ilmu Al-Quran hingga lancar. Kita masuk pada kegiatan utama yaitu kajian lawan hijrah. Pada waktu Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'an rabbi akhir wa wasitana al-musyafa' abduhu al-muntaqa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu
awalnya, dan saya berharap kalau tidak sekarang, tidak tahu kapan lagi. Ya sekarang ini, momennya itu ya sekarang ini. Ya di Surabaya kita lihat banyak bonek yang berdoa dan kumpul untuk lah monggo, sangat ditunggu sekali. Ya karena ini momennya sudah ada lagi. Ini kalau tidak sekarang saya tidak tahu. Ya, jadi kalau tidak sekarang saya tidak tahu kapan lagi. Karena sudah tampak ketika ada masalah seperti ini, tampak semua ketok asli ini. Sebetulnya supporter Indonesia itu ada satu ikatan yang kuat. Jadi sebetulnya itu ada ikatan itu ada. Hanya saja ada banyak hal yang menjadikan kita itu seperti terpisah. Nah, sehingga semoga ini momennya supaya Indonesia itu bisa menjadi tempat nonton bola yang aman, sehat, ya. Saya rasa dengan semua yang laki-laki tahu sepak bola, Manchester City, Manchester United itu kalau nonton satu tim, satu stadion, walaupun kemarin Manchester is dulu, tapi toh ternyata ya begitu bisa. Kita berharap Indonesia begitu. Jangan mengatakan tidak mungkin. Insya Allah. Masalah Sayyidina Muhammad. Masya Allah, memang itu harapannya. Karena sesama Muslim itu adalah saudara. Sekarang kita lanjut ya, barokah. Kita masuk ke pembahasan. Karena ini beberapa hari lagi adalah hari kelahiran Rasul. Ya, jadi sekarang kita bahas tentang 3 hal yang menjadi kabar dari Allah untuk umat Muslim tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW. Ya. Di dalam Al-Bayyinah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Nah, ada yang bertanya begini, kok masuk? Kok akhirnya di sana? Kok maksudnya itu kok masuk ke neraka karena tidak ikut Rasul? Kan ada yang baik juga. Tapi Allah menyatakan seperti ini. Ya, Allah menyatakan seperti ini. Sekarang akan kita bahas kabar kerasulan Nabi Muhammad di Taurat dan Injil. Jadi Allah itu sudah memberitakan Rasulullah itu akan ada di Taurat dan Injil. Ya, oke, kita bahas ada 3. Yang satu tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang kita ketahui beta Yahudi. Ketika Nabi Muhammad lahir, ya, ketika Rasul lahir, itu alam ini terang benderang. Jadi bukan cuma satu sisi. Misalnya malam ini di malam gelap, seperti yang saya contohkan di Venezuela sana itu sedang siang karena memang belahan buminya atas dan bawah. Tapi waktu lahirnya Rasul itu bukan yang satu terang, yang lain gelap, tapi seluruh alam ini jadi terang benderang. Dan kejadiannya itu sebelum subuh. Jadi ya kurang lebih 3:30 lah. Bagi yang sholat subuhnya jam 4, bagi yang sholat subuhnya jam 8 ya 7:30. Jadi kurang lebihnya 3:30 subuh, 3:30 dini hari itu, tahu-tahu alam ini jadi terang benderang. Lah ada satu medal Yahudi yang mungkin dia lagi jagongan sama koncornya. Kemudian dia melihat apa ini? Jadi seperti cahaya tahu-tahu terang semua. Kemudian hilang, gelap lagi. Dia lihat fenomena ini, wah ini tidak wajar, tidak wajar. Jadi unwajar gitu. Akhirnya dia datang ke beberapa orang yang ada di kota Mekah. Ini tandanya di Injil kalau sudah begini, Injil yang asli maksudnya. Ini tandanya lahir Nabi akhir zaman. Maka dia keliling ke orang-orang Yahudi yang ada di Mekah saat itu.
dan dia mendengar bahwa berhala yang ada di dalam Ka'bah sudah runtuh, jatuh sendiri. Kalau akhirnya Rasul itu apinya orang Persia, orang Majusi penyembah api mati padahal sudah 1000 tahun. Hidupnya itu 1000 tahun api. Berhala yang ada di dalam Ka'bah jatuh dengan sendirinya. Langit jadi terang benderang. Maka dia merasa inilah Nabi akhir zaman. Kalau dia dari Yahudi, dari Bani Israel, maka itu akan menjadi yang terakhir turunnya bagi kami. Tapi kalau untuk orang Arab, maka celakalah buat kami. Maka dicek rumah-rumah para orang Yahudi yang ada di sana. Posyandu terdekat. Tidak ada. Ngomong apa? Jenengan jam sekawan ini kok beri gini orang. Di bahasa Israel itu kok sakit jenengan? Bukan bahasa Jawa begini, bahasa Israel. Tidak ada yang lain, tidak ada. Dia tanya, tidak ada. Walhasil akhirnya dia termenung, duduk sambil memegang kepalanya. Dia mengatakan celaka bagi kita. Yang terakhir lahir Nabi yang akan membawa kemenangan di atas bumi bukan dari golongan kita, tapi dari golongan orang Arab. Lahirnya Nabi Muhammad, tapi dia tidak tahu mana yang lahir. Jadi di dalam Taurat di dalam Taurat ini kan Yahudi. Di dalam Taurat itu sudah ada detail lahirnya Nabi akhir zaman, itu sudah ada. Akan lahir di tempat yang dulu Abraham atau Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bahnya, akan lahir di tempat itu. Kan Abraham itu kan juga Nabi mereka juga, ya. Maka dia tahu di tempat ini akan lahir dan ciri-cirinya seperti ini dan seperti itu. Ada semua di Taurat, tapi Taurat sudah tidak ada. Nah, pendeta itu masih punya manuskrip atau mungkin PDF-nya ya, yang menjadikan dirinya tahu bahwa ini lahir sekarang. Ternyata yang lahir Nabi Muhammad SAW. Berarti sebenarnya Allah kan sudah baik, sudah ada ciri-cirinya Nabi di Taurat, sudah ada. Jadi kalau Allah mengadab orang yang tidak beriman kepada Nabi, bukan salahnya orang, tapi salahnya mereka yang menutup kebenaran. Understand? Yang kedua, tanda kerasulan Nabi Muhammad diketahui Buhairah. Buhairah itu pendeta Muslim yang masih ikut ke Nabi Isa. Jadi Muslim. Dia Muslim. Dia bukan orang yang tidak beriman kepada Allah. Iman kepada Allah. Ikut ke Nabi Musa karena Nabi Muhammad itu masih usia 9 tahun. Dan 9 tahun Rasulullah jadi Nabi ketika usia 40. Nah, ketika usia 9 tahun Rasul diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk mengadakan perjalanan bisnis ke Syam. Ya. Ketika sampai di daerah Yordania, sampailah Nabi Muhammad SAW di depan rumah Buhairah, bukan Bukhari ya, Buhairah pakai ha, Buhairah. Nah, beliau ini kalau ada rombongan dari Mekah itu selalu dihadang, kepingin berkahnya orang Mekah, karena mereka ini tanah suci, kan begitu. Rombongan Quraisy itu kelihatan ada tanda khusus, ada benderanya. Maka diminta untuk mampir. Dan dilihat di bawah satu pohon, ya, ada dalam satu pohon. Rasulullah itu kok duduk di sana? Karena saya tunjukkan kalau tidak salah pohon itu. Pernah saya tunjukkan? Pernah ya? Kok mesti jitok yang jawab? Pernah saya tunjukkan itu pohonnya di kajian ini. Syajaratus Sahabi namanya. Pohon sahabat. Karena dia ada mulai zamannya Nabi. Dan nabi-nabi sebelum Nabi. Jadi ribuan tahun usianya. Dilihat oleh Buhairah. Rombongannya Abu Thalib masuk, semua disuruh masuk, dijamu makanan. Kok ono arek cilik di sore wit. Kaget Buhairah. Siapa ini? Katanya Abu Thalib, dilihat, oh anakku. Cekel. Kudu anakmu ini. Lihat Abu Thalib, aku tahu kamu kalau itu bukan anak saya. Gak mungkin anakmu kayak gini. Ya, gak mungkin. Ya, karena dia tahu keistimewaannya Nabi. Ayo diparani.
Rasul tidak masuk, Rasul mau bersandar di situ dulu. Didatangi oleh Buhairah. Siapa ini? Baru Abu Thalib mengatakan, ya wis, ini ponakanku. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 3 bulan di kandungan ibunya. Dan dia ikut dengan ibunya sampai 6 tahun. Kemudian 2 tahun ikut ayah saya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ayah saya meninggal, ikut saya dia sekarang. Tak jak ingin ngarepku cek. Yang biar dapat pengalaman. Ini ya terus oleh Buhairah. Dia bilang Masya Allah. Rasul cuma lihat, dia lihat kau ini ngawur, gitu. Iki gitu sembarangan ponakanmu ini. Abu Thalib lihat dia memang dia ganteng dan bukan itunya. Kamu lihat awan di atas ya. Anak ini dinaungi awan dari tadi. Tidak boleh kepanasan anak ini. Kan panasnya Arab itu kan luar biasa. Anak ini kemana-mana selalu diikuti mendung. Wih, lihat wajahnya seterang ini. Ada kamu pernah lihat orang seterang ini wajahnya? Iya dah. Coba permisi ya dek, permisi ya, dibuka bajunya. Ada tanda kenabian di sininya Nabi Muhammad. Delok nih, ini mau jadi nabi anak ini. Dan ini dari bangsa Arab. Kalau ini orang Yahudi tahu nanti di Syam sana, anak ini pasti dibunuh. Gawon mulai hari ini, bawa pulang anak ini sebelum nanti orang Yahudi mengetahui dan akan mencederainya karena mereka tidak senang kalau ada nabi dari bangsa selain bangsa mereka. Abu Thalib kaget, semakin respect ke Nabi Muhammad SAW. Abu Buhairah kok tahu kalau ada mendung, kalau yang duduk di bawah pohon, kok bisa tahu kalau di pundaknya ada tanda? Itu semua ada detailnya di Injil, ada yang asli. Itu ada. Nah berarti Allah kan sudah ngasih tahu. Nanti akan ada nabi yang seperti ini sifatnya, diperintahkan ikutlah kepadanya. Tapi karena diedit, ya jadinya beda. Edit Pak. Yang kedua itu, ya toh? Jadi kalau Allah sampai mengazab orang yang tidak beriman kepada Rasul, bukan karena Allah jahat, Allah sudah membantu. Allah sudah membantu. Tapi memang hati ini tidak semua dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir. Penahbisan Nabi Muhammad SAW diketahui oleh Waraqah bin Naufal di usia 40 tahun. Ketika Rasul usia 38, 2 tahun sebelum jadi Nabi, itu Rasulullah SAW sering ke Gua Hira, naik ke Gua Hira, ya, beribadah di sana, dia bertafakur, dan beliau dari Gua Hira itu ada lubang di batunya itu yang bisa melihat Ka'bah. Pas, makanya orang kalau masuk Gua Hira itu bisa sholat sunnah di situ, karena pas, hanya untuk satu orang, tapi pas menghadap kiblat. Tapi Rasulullah selalu merenung, bertafakur seperti kakeknya Nabi Ibrahim merenung penciptaan alam ini siapa, begitu. Usia 40 tahun Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, dipeluk oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, kata Rasul. Dipeluk oleh malaikat Jibril sampai 3 kali, baru diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai selesai. Kemudian diangkat oleh malaikat Jibril. Engkau sekarang adalah nabi terakhir dari Tuhan seru sekalian alam. Kembalilah malaikat Jibril, dan kakinya di bumi, kepalanya di langit, saking gede. Itu dalam wujud aslinya malaikat Jibril. Rasulullah turun dari atas Gua Hira, dan Anda bisa bayangkan waktu itu tidak ada tangganya seperti sekarang. Sekarang ada tangganya gampang. Ya cuman berapa kali istirahat gitu saja. Cuma kalau anak-anak mapala itu saya rasa cepat kalau akhirnya turun, Rasul pulang ke rumahnya, dan itu jaraknya jauh dari Mekah, lumayan jauh Gua Hira. Sampailah Rasulullah di rumahnya, kemudian Rasulullah menemui istrinya, Zamiluni, istriku, kemuli saya, selimuti saya. Karena Rasulullah menggigil, dipeluk oleh Siti Khadijah. Ada apa? Kata Rasulullah SAW, saya melihat makhluk yang besarnya seperti ini. Indah tapi ya, bukan angker, indah. Indah dan indah. Saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Maka Rasulullah gemetar dan menggigil tubuhnya. Maka kata Nabi, kata Siti Khadijah istrinya, Innallaha la yukhzika abada. Allah tidak akan pernah menghinakan engkau. Engkau baik ke anak yatim, engkau baik ke orang miskin, engkau suka menolong orang yang lain. Sesungguhnya ini pasti ada satu hal yang baik. Besok
sudah tunanetra. Sama seperti Buhairah, dia adalah pendeta yang masih berpegang teguh ke Injil yang asli, pengikut Nabi Isa. Karena kan Rasul belum diangkat waktu itu. Datanglah mereka berdua, kemudian tanya dia, siapa itu? Ya, tunanetra ya. Saya paman ponakanmu Khadijah. Oh Khadijah, sama siapa itu? Saya sama suami saya Muhammad. Iya, masuk. Ya apa kabar? Disambut ahlan wa sahlan. Paman duduk. Iki lho paman, ada yang mau diceritakan. Maka Rasulullah cerita, paman tadi malam saya melihat ketika saya berada di atas gunung, datang makhluk sifatnya seperti ini, sayapnya 600, dan di 600 itu permata berlian, semua perhiasan itu ada di sayapnya, indahnya luar biasa, dan haibah, karisma, wibawa, dan dia mengatakan kepada saya untuk saya membaca, dan saya jawab bahwa saya tidak bisa membaca. Itu mukjizat ya, bukan sunnah. Beda antara mukjizat dengan sunnah. Kalau mukjizat itu jangan ditiru, kalau sunnah boleh ditiru. Apa kak sekolah kan? Sunnah. Rasul itu memang tidak dibisakan membaca menulis oleh Allah, supaya Allah sendiri yang memintarkan Nabi Muhammad SAW. Dan Rasulullah makhluk yang paling pintar yang pernah dicipta Allah, yaitu dispesialkan oleh Allah. Ada bani Rabbi fa ahsana ta'dib, bisa diajari langsung sama Allah. Kata ngaji lah, kata ngaji. Fa ahsana ta'dib, maka disempurnakan pembelajaran saya. Bagus. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mencak-mencak tangisannya. Akhirnya datang juga momen itu, kata warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh mau jadi nabi. Nabi? Ya, kamu akan jadi nabi. Seandainya nanti ketika kaummu mengusir kamu dan saya masih hidup, demi Allah saya ikut sama kamu. Nah, Rasulullah kan idolanya orang Mekah waktu itu. Dipanggil Al-Amin, yang terpercaya, yang tidak pernah berdusta. Rasulullah itu dititipi dagangan, di semuanya. Kok saya diusir? Kamu diusir. Sudah tercatat itu di Injil. Sudah ada suratan itu, dan tidak ada seorang yang seperti engkau kecuali pasti dihinakan oleh umatnya. Ya tunggu aja. Kalau saya masih hidup, demi Allah saya ikut sama kamu. Dan beberapa hari setelah itu wafat. Itu wafat. Dia tahu dari Injil. Yang pamannya Abu Thalib tidak tahu. Padahal tiap hari sama Abu Thalib. Abu Thalib tidak tahu kalau ini mau jadi nabi. Orang Yahudi yang tahu. Abdul Muthalib yang melihat Rasul setiap hari diistimewakan karena cucunya. Malah yang tahu kalau dia bakal jadi nabi Buhairah, penginjil. Siti Khadijah yang setiap hari dengan nabi, malah yang tahu bahwa dia akan jadi nabi, diusir oleh orang-orangnya sampai hijrah ke Madinah, Waraqah bin Naufal, penginjil. Jadi sebenarnya Allah itu sudah ngajari di Taurat dan Injil dan Zabur, nanti akhir zaman ada loh. Bayangkan kalau masih otentik, kan mereka bisa membuat itu sebagai pembelajaran. Pun nabi akhir zaman itu memang ada di kitab kami dan kita harus ikut padanya. Kan berarti Allah sudah memberi bocoran. Bayangkan, contohnya begini, ujian, ujian online, ya toh? Ujiannya online, disuruh buka buku, open in the book. Loh, dia yang garap itu kan gampang sih, ya toh? Online nyontoh iso kita ndelok ini padahal mburi buku dok kan bisa. Kita ani kamera yang ini, ya padahal di belakang itu kerpean semua kan bisa. Tapi dia dikasih soal, dia dikasih bocoran, dia dikasih kunci jawaban dikasih, tapi dia tidak mau jawab. Ketika ujian gagal, fail, ya wasted kalau di GTI. Terus ketika gagal dia mengatakan, loh kok gagal saya? Loh kan sudah saya kasih soal, sudah saya kasih jawaban, kamu tinggal ngerpet, kamu tinggal ngeblat, kamu tinggal copy paste, kamu surga, kamu sukses, kamu ujianmu baik. Loh tak kayak bocoran nih loh, bocoran ini kamu tidak kamu baca, malah kamu ganti. Dan kamu akhirnya tidak beriman, kan kasarnya begitu. Sudah dikasih tahu sama Allah di Taurat dan Injil. Orang Arab sendiri tidak tahu kalau ini mau jadi nabi, malah orang-orang yang di luar Islam ya, yang lebih tahu duluan di Taurat dan Injil. Sehingga kalau sampai nanti diazab oleh Allah, bukan karena Allah zalim, karena
mereka zalim pada dirinya sendiri. Tapi understand apa ya? Sehingga malam ini peringatan kelahiran Rasulullah SAW, kita semoga tambah pengetahuan bahwa sebenarnya yang salah bukan Allah yang zalim. Allah bidzalamin lil abid. Allah mengatakan Allah tidak akan zalim dengan hambanya, tapi hambanya yang zalim kepada Allah dan zalim kepada dirinya sendiri. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, ya toh. Dan sebentar lagi kita akan sholat gaib, ya. Tapi sebelumnya nanti kita baca sholawat dulu. Ini sholawat saya rasa antum banyak yang hafal, ya. Ini namanya sholawat ashril. Sholawat ashril artinya sholawat semoga dibuat sibuk. Nah, ini sudah lama. Ini sholawat lama, bukan baru, dan saya tidak ngarang. Kan saya rasa anda sudah hafal itu, ya toh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashril zalimin bil zalimin. Saya kalau posisinya nggak kuat, suara kurang tinggi, saya ngantuk Pak supaya tinggi. Kita jelas ya. Nah, setelah itu disambung dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada. Apa biasanya pendek? Baca pendek apa panjang? Pendek atau panjang? Mubinnya pendek atau panjang? Kalau di sini biasanya pendek, ya atau kalau di Jakarta biasanya panjang, atau di tempat lain biasanya panjang. Kita baca pendek aja, pendek. Yuk, ini latihan dulu ya. Ini hanya trial. Nanti kita matikan lampunya pakai flash. Ini trial dulu. Tapi masih ada live ya toh. Ya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nanti itu dibaca yang ini 3 kali. Sholawat ashril yang tadi dibaca tadi 3 kali bisa. Artinya begini, ya Allah, berikanlah sholawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad dan sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim lainnya. Ya, you know what I'm saying ya, kita tidak usah bahas terlalu sini. Ini live aja. Nah, kalau mau curhat sama siapa? Ya, kita mau curhat sama Allah aja. Kalau ada kezaliman, kita curhatnya sama Allah. Karena Allah tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la kita berdoa kepada Allah. Siapapun yang zalim ya Allah di dunia ini, sibukkan dengan orang zalim yang lain di dua dunia. Yang zalim biar ketemu sama yang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Lepaskan kami ya Allah, selamatkan kami dari kezaliman mereka dengan selamat. Kita minta diselamatkan dari kezaliman. Kezaliman apa? Ya kezaliman dunia ini. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jelas ini. Ya ini kan sholawat di masjid-masjid kan dibaca. Oke? Sing enak suara nih. Cek. Duh. Arek-arek keplokan ya Pak Mas ya toh. Gitu ya, paham ya? Kemudian kalau ini sholawat yang saya rasa insyaallah mudah. Nanti untuk sholat gaibnya Anda boleh pakai niat ini. Ya, sholat gaibnya Anda boleh pakai niat ini. Nanti saya pakai niat saya sendiri.
Ya, jadi jenengan bisa pakai niat ini. Sholli ala man shalla alaihil imam. Niatnya, ya Allah saya niat sholat seperti niatnya imam. Ya. Serius. Kok ngono? Wis menerima wis. Boleh Anda usolli, boleh. Sholat jenazah itu bisa nunut. Tapi kalau sholat dhuhr ojo. Sholat jenazah, sholat gaib boleh nunut. Saya niat sholat seperti yang diniati sholat oleh imam, khusus jenazah atau nah, sholat dhuhr ojo. Nggak boleh, harus tahu dia. Ya toh, harus tahu. Misalnya jenengan sholat jenazah, di depan ada jenazah, itu lanang tahu itu. Karena Anda kalau nggak tahu gimana? Usolli ala hadzal mayyiti tibai wedo. Kan mesti hadhil mayyitati. Lanang tahu itu karo apa? Nek delok sedine wedo. Kan nggak bisa, orang tahu begitu nggak bisa. Maka yang tahu ya imamnya. Imamnya tidak mungkin tidak tahu. Imamnya kan tahu, laki-laki atau perempuan. Rata-rata begitu, ya rata-rata begitu. Lain kalau keadaan yang meninggal banyak sekali dan disolatkan bersama-sama, itu lain niatnya. Tapi untuk mudahnya ini jenengan hafalkan. Nanti kalau jenengan ada sholat jenazah jenengan hadir, pakai niat ini aja. Saya terus pakai niat ini. Simple, tidak mungkin keliru. Kalau imamnya keliru ya imamnya tanggung jawab. Gitu ya. Nanti sholat gaibnya niatnya ini. Monggo. Mas Novan, mana Mas Novan? Saya mau, ya lampunya dimatiin Mas Novan, flashnya dihidupkan. Kalau baterainya ini mati, iya, ngono. Tahu kita mau. Oke. Buat imam boleh pakai set, ya boleh. Satu aja kalau kita yang hidup ya. Ini bisa dimatikan satu. Aneh sih, iya, cocok sip. Warna masih mata ini lampu paling. Itu belakang banget. Kamera belakang mana Mas? Oh ini. Aku tak turun tidak? Tak turun. Oke, sudah ini aja. Tidak dimatikan lagi? Hah? Satu ini aja, satu dimatikan. Oke. Kamera cukup satu ini aja, satu sisi ini cukup. Masih ini gue gelap, kayak two face nanti. Yang sana aja ya. Saya tak nge-live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membacakan sholawat dan nanti kita akan sholat bersama dengan Bedokolo dan teman-teman yang hadir di Awal Hijrah pada malam hari ini. Dan kita akan membaca sholawat ashlil ya, sholawat ashlil dengan harapan Allah memberi keberkahan, keselamatan kepada kita semua. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang wafat dari Aremania atau Aremanita, baik yang tua, yang muda, anak-anak semua diangkat derajatnya oleh Allah, diterima amalnya, dihapus dosanya, dan yang masih sakit diberi kesehatan serta keluarga yang ditinggal akan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin disiapkan bagi teman-teman yang ada di Instagram bisa ikut bersolawat bersama ya. Kita baca solawat ashlil. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Siap ke flashnya ke?
Bismillahirrahmanirrahim. Shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Kita nyanyikan kepada Almarhumah, semoga diangkat derajatnya oleh Allah dan kita diberikan kesehatan, keselamatan, Indonesia dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, serta supporter di Indonesia dijadikan damai oleh Allah, dijadikan sepak bola Indonesia semakin maju dengan kedamaiannya. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran kepada semua hadirin, dan sekarang kita sholat gaib, dan jazakumullah juga kepada yang hadir live atau yang mengikuti setelah live ini. Semoga kita diberkahi oleh Allah. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti insya Allah di pertemuan berikutnya mau diumumkan, sudah diumumkan belum? Untuk pertemuan berikutnya. Dan nanti tunggu ke pengumuman di Nawakijra, karena ada British Propolis itu yang memang care untuk membantu bisnis ya. Dan ini para asatid nanti saya rasa antum tahu ya, saya Ustadz Somad, Ustadz Umar Mita, Habib Nabil, Syekh Ali Jabir almarhum, itu memang semua gabung di produk ini, bukan untuk karena kita dodolani duit, bukan. Karena British Propolis ini punya satu agenda besar untuk membantu umat Islam. Baru ini beli gereja di Inggris, di London, dijadikan masjid 11 miliar. Ya toh, makanya kok asatid gampang banget ikut dia. Ustaz asatid, semua langsung gabung. Saya begitu ditunjukkan hasilnya, saya lihat, ya Allah, kok gak di-share hasilnya untuk umat ini. Jangan kita kepingin ada satu, ya gak apa-apa, tak buka sekarang. Kalau kita kepingin ada amal yang sifatnya lebih share, maka saya bilang saya ikut di sini.
bukan karena produknya, tapi karena memang ada sesuatu untuk umat ini. Kan tidak boleh saya jualan di masjid, tapi kalau untuk membantu umat itu tidak ada masalah. Inginnya dari British Propolis itu adakan kajian di hotel bersama Nawak Hijrah. Mungkin di 2 pertemuan di 2 minggu yang akan datang. Insya Allah. Stay tune di Nawak Hijrah FM South 105 FM.